Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalam ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih senantiasa memberikan kita semua nikmat sehat walafiatnya, hidayah taufiknya, sehingga kita masih bisa menjalani kegiatan-kegiatan yang sangat baik seperti malam ini. Alhamdulillah wa syukurillah, dan salawat salamnya mudah-mudahan senantiasa diberikan kepada suri tauladan kita, panutan kita, kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Karena ini baru awal dimulai kembali majelis ini dan masih bulan Syawal, kami ucapkan minal aidin wal faizin wal makbulin, lu amin wa antum bi khair. Mohon maaf lahir dan batin. Kita akan mulai kajian kitab Nashah Diniyah, melanjutkan bab yang sebelumnya tentang hati yang baik, hati yang bersih. Kita akan lanjutkan dengan tema khairul qulub asfaha wa aslabuha wa arqaha. Sebaik-baik hati adalah yang paling bersih, yang paling kuat, dan paling lembut. Kita akan mulai qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi fidaran amin. Wa qala Aliyun karramallahu wajhah, dan berkata Imam Ali karramallahu wajhah, inna lillahi fil ardi aniyatan ala wahyal qulub fa khairuha asfaha wa aslabuha wa araqquha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini mempunyai bejana tempat ala wahyal qulub, ketahuilah, yaitu hati. Jadi ada wadah yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di muka bumi ini, yang Allah Subhanahu wa taala menurunkan segala macamnya, rahasianya, berkahnya dan lain sebagainya, ilmunya kepada suatu wadah. Di mana wadah itu? Adalah hati yang ada di jasmaniyahnya, di dalam manusia ya. Tsumma fassara dzalika faqala, kemudian beliau mentafsirkan dengan melanjutkan asfaha fil yaqin wa aslabuha fid din wa araqquha alal mu'minin. Nah, jadi beliau mengatakan inna lillahi fil ardi aniyah ala wahyal qulub, yaitu hati. Fa khairuha, maka sebaik-baik hati, asfaha, sebaik-baik tempat itu ya hati. Sebaik-baik tempat, bejana itu yang paling bersih, yang paling kuat ya, dan yang paling lembut. Kemudian beliau mentafsiri apa yang beliau sampaikan dengan melanjutkan asfaha fil yakin, yang maksudnya paling bersih dalam keyakinan, akidahnya bersih, tidak kecampuran akidah yang salah. Wa aslabuha fid din, yang dimaksud paling kuat, paling kuat dalam beragama, agamanya kuat ya, tidak mudah berubah, tidak goyah. Wa araqquha alal mu'minin, yang maksud paling lembut sifatnya, perasaannya terhadap orang-orang mukmin. Jadi sesama mukmin lembut ya, lemah lembut kepada sesama mukmin, itulah sebaik-baik hati. Qultu, menurut aku, ini kata muallif, yaitu tentunya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu anhu wa nafa'ana bih. Wal yakin, yang dimaksud yakin yaitu asfaha fil yakin, paling bersihnya, sebaik-baik hati itu yang paling bersih, paling bersihnya masalah keyakinan. Yang dimaksud keyakinan di sini adalah ibaratun antamakkunil iman minal qalbi wastila'u alaih, yaitu ungkapan dari mantapnya iman yang ada di dalam hati dan penguasaan iman itu di dalam hati tersebut ya. Itu yang dimaksud yakin. Jadi paling bersih,
paling bersih dalam keyakinannya. Maksudnya ya kemantapan imannya dan penguasaan imannya yang dalam hati. Wa huwa at-tuma'ninatu allati sa'ala Ibrahim alaihissalam rabbahu. Yang dimaksud kemantapan iman di dalam hati tersebut adalah rasa tuma'ninah, rasa tentrem. Jadi di dalam hati ada rasa tentram, ya. Nyaman, tenang. Yang demikian itu, tuma'ninah di dalam hati itu pernah dimohonkan, didoakan, dimintakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Fima akhbar anhu biqauli, yang mana Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang permohonan Nabi Ibrahim itu dalam surat Al-Baqarah ayat 260. Qala awalam tu'min qala bala walakin yatma'inna qalbi. Allah SWT berfirman, awalam tu'min, apakah engkau tidak beriman? Jadi pada saat Allah Subhanahu wa taala atau Nabi Ibrahim ada sesuatu, ada permohonan dan permintaan, kemudian Allah tanyakan, "Duh, apakah engkau tidak beriman kepadaku?" Qala bala. Kata Nabi Ibrahim, "Iya, memang kami beriman, walakin liyatma'inna qalbi, tapi agar hatiku ini jadi tentram." Maksudnya perlu disampaikan sesuatu bukan karena tidak iman, bukan karena tidak percaya, tapi supaya lebih nyaman, lebih tentram, lebih yakin, lebih kuat gitu. Fabana min hada annal yakin ghayatul iman wa nihayatu. Maka jelas dari ayat ini bahwa keyakinan ini adalah ghayatul iman, puncak keimanan, ya, tujuan keimanan, wa nihayatu, dan puncaknya. Wa fil hadis, di dalam hadis, al yaqinu huwal iman kulluhu, yang disebut keyakinan itu adalah ya iman itu. Iman yang sesungguhnya itu yaitu keyakinan. Wa ma nazala minas samai asrah minal yakin, tidak ada yang Allah turunkan dari langit ke muka bumi ini yang lebih mulia daripada yakin, daripada keyakinan yang ada dalam hati seorang mukmin. Wa kafa bil yakin ghinan, dan cukup sebagai kekayaan kalau punya yakin di dalam hati. Wa qala alaihi salatu wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salullaha al-yaqin wal afiyah." Memohonlah kepada Allah, mintalah kepada Allah al-yaqin wal afiyah, minta yakin dan minta afiat. Dimintalah, berdoalah kepada Allah supaya Allah memberikan keyakinan dan afiat, ya. Afiat itu biasanya orang menyebutkan sehat wal afiat, tapi afiat itu punya arti yang sangat luas. Afiat itu bukan cuma sehat, selamat juga afiat. Dohir, batin, ya, duniawi, ukhrawi itu perlu afiat. Ya, kalau afiat di akhirat, ya selamat, tidak disiksa. Gitu. Jadi afiat itu dalam banyak hal, bukan hanya kesehatan tubuh saja. Kalau sehat ya hanya sehat saja. Makanya ada istilah sehat walafiat. Bukan mengulang kata yang sama itu, yang tidak punya makna lain. Tidak, afiat lebih luas lagi. Jadi Rasulullah SAW bersabda, silahkan kalian minta kepada Allah al-yakin wal-afiyah. Fa innahu ma'utiya ahadun ba'dal yakin afdal minal afiyah, karena sesungguhnya tidak ada seseorang yang diberikan setelah diberikan keyakinan ada yang lebih afdal lagi daripada afiat. Jadi maksudnya Rasulullah SAW menyatakan afiat dan yakin itu sudah paling afdal. Paling penting yakin dulu, terus afiat. Setelah yakin gak ada yang lebih afdal daripada afiat. Memang banyak yang perlu kita minta dan kita dapatkan. Segala macam rizki silahkan diminta, keselamatan, kebahagiaan. Tapi kalau sudah yakin, afiat itu sudah sebetulnya sudah sangat sempurna sudah. Kalau Allah kasih yakin, afiat, berarti insya Allah itu selamat di akhirat. Ya, ada kepastian selamatnya di akhirat. Dan lagian kalau ada afiat dunia, afiat akhirat, afiat dohir, afiat batin, ya afiat jasmani, afiat rizki, afiat segala macam, ya. Afiat dalam banyak hal. Makanya mintalah yakin dan afiat, karena yakin dan afiat itu adalah sesuatu yang paling afdal untuk diminta, ya. Kalau sudah dapat dua itu sudah cukup. Wa ammas salabatu fid din fahiyah. Adapun yang dimaksud tadi oleh Sayyidina Ali aslabuha fid din,
Hati yang paling bagus adalah hati yang paling bersih dan paling aslab yang paling kokoh, kuat dalam agama. Fahiya, yaitu al-quwatu fihi wa sabatu alaih wal ghiratu lahu, yaitu kuat dalam keagamaannya, ya, wa sabat alaih, dan mantap. Jadi tidak bimbang, tidak ragu. Kalau sudah mantap dan kuat, gak mungkin bisa dipengaruhi untuk berubah, apalagi untuk keluar dari Islam. Naudzubillah min dzalik. Makanya hati yang paling bagus ya yang asfa dan aslab. Makanya minta kita supaya dapat hati yang kuat, ya kita usahakan kuatkan hati kita, mantapkan. Yang ketiga, wal ghirah lahu, yaitu yang disebut kuat ada rasa ghirah. Ghirah itu kepedulian, perhatian, kecemburuan. Kalau ada Islam dihina, ngamuk, tidak terima, itu ghirah. Nabi atau Allah kok dihina, diremehkan, gak terima, marah, itu namanya ghirah. Lihat orang kok malas-malas ibadah, terus kita gregetan untuk ngajak mereka ibadah, itu ghirah. Itu ghirah. Ghirah ya agak luas, ghirah tentang Islam, ghirah kepada Allah, ya ghirah itu ya bagus itu. Kecemburuan yang semacam itu, semangat peduli itu bagus. Ya. Jadi itu yang dimaksud hati yang paling kuat dalam agama, yaitu kuat, mantap, dan ada rasa ghirah. Hatta yaqul al-haq wa in kana murran, sehingga orang yang hatinya itu ada solabah, kuat keberagamaannya, maka dia akan mau mengatakan kebenaran itu walaupun akibatnya pahit. Maksudnya menyampaikan kebenaran. Menyampaikan kebenaran itu ya amar ma'ruf nahi mungkar, ya yang benar disampaikan, ini benar, yang batil ya katakan batil, walaupun siapa saja. Walaupun oh itu guru saya, biarlah. Oh tidak. Kan kita kalau nasihati orang itu bukan karena benci, pasti karena sayang. Kalau benci erot-torot, biarkan. Biasanya kalau orang benci, justru orang kasihan yang menasihati. Ya. Jadi nasihati ya siapa saja. Maksudnya kalau orang salah, siapapun yang salah ya kita sampaikan yang benar bagaimana. Kalau salah ya katakan salah. Jangan mentang-mentang guru salah terus dibela-bela habis-habisan. Jangan, salah ya salah. Kita tidak boleh mencaci maki guru, tapi kalau salah ya tidak usah dijunjung, tidak usah didukung-dukung, tidak usah dibela-bela, tidak usah diikutin. Kalau salah ya salah. Tanya Rasulullah juga bersabda, "Qulil haqqa walau kana murran", katakan kebenaran itu, sampaikan kebenaran itu walaupun pahit, karena memang kalau kebenaran itu pahit. Pahit itu maksudnya ya nanti akibatnya kita dibenci orang, tidak disuka orang, nggak ada yang suka kepada kita, ya nggak apa-apa ya. Musuhnya banyak, nggak apa-apa. Ya, jangan dikira Rasulullah nggak ada musuhnya, ya banyak. Yang mau bunuh Rasulullah ya banyak. Setiap saat mengintai untuk membunuh Rasul. Namanya orang dakwah, menyampaikan kebenaran, pasti ada musuhnya. Tapi baguslah. Ya, bagus kalau kita meninggal mati syahid, itu mati bagus. Wala yakhafu fillahi laumata laim, dan tidak takut masalah pembelaan kepada agama Allah, kehormatan Islam, laumata laim, tidak takut, tidak khawatir adanya celaan dari orang-orang yang mencela. Maksudnya berani mengatakan kebenaran, tidak khawatir dicela orang. Maksudnya nggak apa-apa, nggak peduli. Kan sebagian orang itu ada yang mengatakan bukan ada yang mengatakan, maksudnya ada yang bersikap, saya nggak mau ikut-ikutan, nanti saya dikata-katain orang. Tapi orang yang ikhlas, orang yang memang mengatakan kebenaran sebagai kebenaran, nggak peduli. Kalau ini haram bilang haram, kalau batil bilang batil. Biar nggak apa-apa, nanti dicaci maki orang, dikeroyok orang, dipindah orang, biar. Yang penting ya ini yang saya benar saya sampaikan. Nah itu termasuk sifat orang mukmin dan termasuk sifat para wali Allah. La yakhafuna laumata laim. Habib Abu Bakar Al-Adani, putra Al-Idris Akbar, yaitu Habib Abdullah Al-Idris bin Abu Bakar, itu berkata, beliau itu anak seorang wali besar kutub, gurunya juga wali-wali besar. Beliau mengatakan, kalau guru saya salah,
saya akan tegur, saya tidak akan ikutin. Jangankan guru saya, ayah saya salah, saya akan tegur dan saya tidak akan ikut. Nah itu. Tapi ya nggak ada yang salah. Cuman maksudnya kalau urusan kebenaran, mau wali tetap saya tegur, mau orang tua saya tegur, mau guru mau saya tegur. Saya tidak mau ikutin, meskipun ayah, meskipun guru, saya tidak mau ikut kalau salah. Nah, itu prinsip yang benar. Ya. Tapi bukan berarti terus kita ngajak musuhan dengan orang tua, ngajak musuhan dengan guru. Tidak, maksudnya kita ikutin. Tapi kalau sekarang yang saya tahu, dan saya tahu sendiri. Maksudnya banyak orang itu, pilihannya itu, ya tetap kalau sudah gurunya mengajak kepada kesalahan, tetap diikuti. Saya tidak berani tidak ikut guru saya untuk guru saya. Bahkan sampai ada saya dengar dari orang lain, tapi ya. Ada seorang kiai debat dengan orang lain, masalah gurunya kiai juga. Kamu ikut siapa? Kiai itu atau Al-Quran? Saya ikut guru saya. Kalau beda dengan Al-Quran, tetap saya ikut guru saya. Masuk ke neraka saya ikut guru saya. Loh ini kan aneh. Yang ngomong gitu kiai punya pondok pesantren. Ya. Nah, ini namanya fanatik buta namanya. Namanya fanatik tapi buta. Maksudnya seakan-akan dia luar biasa kepada guru, tapi kok beraninya daripada guru itu dengan Al-Quran, saya ikut guru itu. Loh, ini Al-Quran itu sudah nomor 1 di dunia yang tidak bisa kita terus mengatakan saya ikut orang lain lagi. Kalau orang lain pasti bisa salah. Kalau Al-Quran nggak ada salah. Kemungkinan salah tidak ada. Mungkin ada yang salah kalau Al-Quran nggak ada. Kalau bilang gitu bisa murtad ya. Nggak ada Quran salah. Quran dari depan ke belakang itu wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, nggak ada salahnya. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi. Kitab Al-Quran ini dimulai itu pertama setelah Fatihah langsung la raiba fi. Hudan lil muttaqin. Kitab ini enggak ada keraguannya di dalam Al-Quran. Hidayah untuk orang yang bertakwa, petunjuk orang tua, ini Al-Quran. Itu di Baqarah itu. Ayat pertama, ayat kedua ya, Alif Lam Mim ayat pertama. Dzalikal kitabu la raiba fi. Itu sudah langsung itu. Kok bisanya ada orang saya ikut guru saya walaupun beda dengan Al-Quran? Berarti gurunya pasti salah. Nabi Muhammad aja umpamanya tidak sama dengan Al-Quran salah, tapi jangan salah paham. Tidak pernah ada Nabi Muhammad beda dengan Al-Quran. Nggak ada. Masa Nabi Muhammad beda dengan Al-Quran? Ya tidak bisa. Oh, hadisnya Nabi juga wahyu, Al-Quran wahyu, dan Al-Quran juga melalui lisan Nabi Muhammad. Jadi tidak ada beda. Tidak mungkin beda. Kecuali saya baca koran, terus saya beda pendapat saya dengan koran yang saya baca, ya pantas, masuk akal masih. Tapi tidak tahu yang benar saya apa koran. Nah, tapi Nabi Muhammad dengan Al-Quran, ya tidak mungkin, tetap sejalan. Karena hadisnya Nabi Muhammad yang keluar dari lisan, itu Allah juga menyatakan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nah, itu wahyu dari Allah juga yang diucapkan Nabi Muhammad sehari-hari. Dan ayat Al-Quran ya apalagi. Memang dari lisan Nabi Muhammad ayat Al-Quran. Tapi sudah kesepakatan semua ulama ya, bahwa Al-Quran itu kalam dan lafadznya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan redaksi buatan Nabi Muhammad, itu kalam kata-katanya dan isinya itu semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hadis Nabi isinya dari Allah, kata-katanya dari Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad yang nyampaikan mau hadis mau ayat Al-Quran gak mungkin bertentangan. Kalau menurut dohid bertentangan, itu biasanya nanti ada keterangannya. Oh ini menghapus yang ini, oh ini menerangkan yang ini, oh ini khusus, ini umum, oh ini muqayyad, ini mutlak, ini tarik. Pokoknya begitu. Ada rinciannya, ada keterangannya kalau hadis beda dengan hadis yang lain, atau ayat beda dengan ayat lain, atau hadis dan ayat beda gitu. Jadi jangan sampai gitu. Kita lihat saja Habib Abu Bakar Dani juga wali besar. Ya. Siapa yang nggak tahu Habib Abu Bakar Dani, Habib Abdullah Ali terus. Ya. Tapi beliau mengatakan begitu. Ya. Nah itu. Dan mereka dalam berdakwahnya tidak ada yang ya khaufu laumatal ain, takut dicaci orang. Nggak enak nanti nggak ada yang senang sama saya. Oh kalau saya sampaikan kebenaran majelis taklim saya dari 100 nanti jadi 10 orang. Nggak ada yang peduli gitu. Ada yang hadir, nggak ada yang hadir, nggak peduli. Benar sampaikan saja. Karena dia ikhlas lillahi ta'ala, bukan karena ingin majelisnya besar. Tapi ada orang kalau sudah bab-bab tertentu dilewatin dulu. Takut majelis jamaah saya nanti pulang semua, kurang semua, nggak ada yang hadir semuanya. Tidak perlu kalau memang kebenaran ya. Ya boleh-boleh saja bersiasat dulu, bertahap dulu itu boleh. Tapi tidak boleh terus kita menyembunyikan kebenaran, itu malah dosa besar nanti ya. Wa bidzalika wasafallahu ahibbahu, dengan sifat itulah Allah mensifati para kekasih Allah.
para wali-wali Allah sebagaimana tadi saya sampaikan, itu sifatnya la yakhafuna laumata laim, menyampaikan kebenaran sebagai kebenaran, menyampaikan kebatilan sebagai kebatilan tanpa ada rasa khawatir dicaci maki orang, disalah-salahkan orang, dihina-hina orang, enggak ada rasa khawatir. Faqala wa fi qoulihi, dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna laumata laim." Al-ayah wallati qablaha, yaitu Al-Maidah ya. Al-Maidah ayat 54. Mereka bermujahadah, berjuang ya, fi sabilillah, dalam rangka mencari ridha Allah, membela agama Allah, ya, membela Allah dan Rasulnya. Wala yakhafuna laumata laim, dan mereka tidak punya rasa takut atau khawatir laumata, celaan, laim, orang yang mencela. Nah, jadi orang-orang yang dikasih oleh Allah itu kalau berjuang, kalau berdakwah, kalau melakukan apa saja, mau amar ma'ruf nahi mungkar, itu tidak khawatir kemudian takut dicaci maki oleh orang lain. Jadi tidak peduli orang senang nggak senang, pokoknya saya sampaikan. Itu sifat-sifatnya para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Wa bidzalika wasafa Rasulullah sallallahu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu faqala fihi, dan begitu juga bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifati Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang mana dalam hadis Nabi, aqwakum fi dinillah Umar, qauluhul haq wa ma lahu fin nas min shadiq. Yang paling kuat, ini Nabi Muhammad SAW mengatakan, yang paling kuat di antara kalian Umar. Qauluhul haq, kata-katanya Umar al-haq, yang benar. Kalau ngomong itu benar ngomongnya, nggak nyimpen apa-apa, nggak nyembunyikan, apa adanya dikeluarkan. Wa ma lahu fin nas min shadiq, dan dia tidak punya orang-orang yang mempercayainya atau yang menemaninya. Maksudnya yang nggak disukai orang, ditakutin orang, nggak suka. Orang takut itu biasanya nggak suka. Beda dengan sungkan. Ada orang rasa takut karena sangat suka. Ada orang rasa takut ya meskipun tidak suka, takut gitu ya. Sayyidina Umar itu karena saking tegasnya sehingga jarang orang yang mau berteman atau berdekat dengan Sayyidina Umar. Tapi Rasulullah mengatakan dia benar. Paling kuat Umar. Kalau ngomong benar, ya sudah. Mau apa lagi? Waqad kana radhiyallahu anhu aslabul mu'minin, dan beliau radhiyallahu anhu termasuk paling kerasnya, paling kuatnya orang mukmin fi dinillah, dalam masalah agama Allah, ya, lurus. Wa ashadduhum akhdan bihi, dan paling keras dalam menindak fi haqqi nafsihi, dalam hak dirinya sendiri, wa fi haqqi ghairi, dan dalam hak orang lain. Hatta sorat al-amthal tudrabu bi fi adlihi wa amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar wa qiyami bil haqq 'alal qarib wal ba'id. Sehingga saking tegasnya beliau itu, beliau selalu bertindak dengan keras pada haknya sendiri maupun hak orang lain, enggak peduli. Walaupun hak sendiri, maksudnya ya berkaitan dengan diri sendiri, dia tegas. Kalau salah ya salah. Walaupun dia sendiri, walaupun keluarga sendiri, walaupun siapa. Salah satunya Sayyidina Umar, dia pernah, dia jalan periksa kondisi rakyat, ketemu nenek-nenek sudah tua, miskin, repot makan dan seterusnya. Terus disapa oleh Sayyidina Umar. Terus orang itu mencaci maki Sayyidina Umar, nyalahkan. Umar itu pemimpin apa katanya? Kata dia, kenapa? Iya, tidak ngurus saya. Ya, Umar kan di mana? Di ibu kota. Kamu di kampung, di gunung, mana tahu? Ya nggak bisa. Namanya pemimpin, siapapun, dimanapun harus tahu semua kondisinya. Berat sekali punya masyarakat kayak gitu ya. Ya sudah, kalau gitu maafkan Umar. Nggak bisa, saya kasih uang sekian ribu. Nggak bisa, ya sudah saya tambah, maafkan Umar sekian ribu lagi. Nggak bisa, saya tidak mau maafkan. Saya lipat gandakan sekian belas ribu dinar kalau tidak salah, itu emas. Tidak bisa, tidak mau saya maafkan. Terus emangnya kamu siapa kok maksa-maksa saya nyuruh maafkan Umar sih? Kok sampai mau ngasih uang banyak? Mohon maaf, saya Umar. Langsung dia minta maaf.
Oh, ternyata ini Amirul Mukmininnya, pimpinan tertingginya yang datang ke desa-desa. Ya gitu, karena Sayyidina Umar sadar, ya sudah kesalahan saya. Harusnya kan enggak ngamuk-ngamuk, urusan saya itu kelas tinggi di gedung sana, gak ada urusan dengan kamu. Coba ada presiden sekarang datang kampung-kampung. Jangan presiden, bupati kita, tetangga kita. Saya punya tetangga bupati, pernah datang, pernah lihat kampungnya sendiri. Maaf kalau ada ingat. Ada, jarang, nggak ada. Sayyidina Umar, bukan family, bukan apa, ceritanya panjang lah. Yang nolong orang mau lahiran, yang nolong orang kelaparan, yang nolong orang segala macam. Dan hampir setiap malam selalu keliling. Dan kalau ngasih orang, bawa tepung, gendong sendiri, bawa kurma, bawa sendiri, bawa minyak, bawa segala macam. Ada orang mau melahirin, istrinya sendiri yang dipanggil, suruh bantu melahirin. Nah itu jadi luar biasa. Itu Umar ya. Pada diri sendiri, pada hak orang lain tegas. Hatta suratil amsal, sehingga Sayyidina Umar menjadi percontohan tudrobihi, yang selalu dijadikan contoh fi adlihi, dalam keadilannya, wa amrihi bil ma'ruf, dan dalam amar ma'rufnya, wa nahyi mungkar, dan nahi mungkarnya, wa qiyamihi bil haq alal qarib wal ba'id, dan bagaimana beliau kalau menegakkan keadilan, kebenaran, baik pada orang yang dekat maupun orang yang jauh. Ini Sayyidina Umar sampai menjadi simbol keadilan. Bukan berarti yang lain tidak adil, bukan yang lain lemah, tidak kuat, tidak. Tapi ya inilah yang ada kelebihannya. Sebetulnya sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam radhiyallahu anhum itu hampir sama. Alimnya sama, tawadhunya sama, hebatnya sama, kuat imannya sama, tegasnya sama, hampir sama semua. Karena yang mendidik langsung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan malaikat Jibril terus yang ada, yang memantau, yang mengajari, yang menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Kita lihat ulama, lihat kiai, lihat hawil aja sudah pengaruhnya luar biasa. Lu bagaimana melihat dengan Nabi Muhammad SAW? Jadi sahabat itu cukup melihat toh sebetulnya sudah langsung jadi baik semua, jadi bersih semua, jadi hebat semua. Ya. Apalagi setiap hari sholat berjamaah bareng, terus mendengarkan taklimnya, majlis terus dari Rasulullah. Ya luar biasa ya. Radhiyallahu anhu wa an ashabi Rasulullah jami'in, dan mudah-mudahan Allah meridhai beliau dan meridhai semua para sahabat Nabi Muhammad SAW tanpa terkecuali. Sementara sampai di sini dulu, insyaallah kita lanjutkan malam Kamis yang selanjutnya. Karena ini sudah malam, maaf tadi terlambat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita semua, mengampuni dosa-dosa kita semua, memberikan kita sehat walafiat, menyembuhkan semua penyakit kita dan keluarga kita, menggampangkan rezeki kita yang halal, yang thayyib. Mudah-mudahan kita panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.